Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Permona Vena Arifi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar laporan akhir Fitrade RTI dari kelas manajemen investasi dan portofolio. Next. Baik, untuk yang pertama saya akan beritahu bahwa pada penelitian ini, pada laporan ini saya memulai trading pada tanggal Rabu 13 November, kemudian berakhir pada tanggal 1 Desember 2024 dengan transaksi saya sebagai berikut. Yang terakhir membeli ICBP pada tanggal 6 Desember. Next. Nah, kemudian inilah rincian transaksi eh, berdasarkan perusahaan di mana saya melakukan transaksi kepada 12 saham dan beberapa darinya mendapatkan profit dan beberapa darinya mendapatkan loss. Kemudian bisa dilihat bahwa pada transaksinya saya mengalami loss sebanyak 50.000 dengan prestasi profit 0,05% dan di saham TKIM saya mendapatkan profit terbesar dan mendapatkan loss terbesar di BBNI. Next. Nah, kemudian setelah saya analisis, saya menggunakan 3 analisis, yaitu analisis fundamental, analisis teknikal, dan juga analisis sentimen pasar. Nah, pada analisis fundamental ini saya menganalisis Bank BBRI, di mana kenapa saya memilih BBR ini karena BBR ini termasuk dalam indeks LQ45 IDX dan sudah memenuhi kriteria menjadi salah satu saham blue chip yang diperhatikan oleh investor. Kemudian bisa dilihat dari rasio profitabilitas di mana BRI memiliki NBB NPM yang tinggi sebesar 22,1%, serta ROE sebesar 4,75% pada kuartal 3 tahun 2024 yang mencatat total pendapatan sebesar 251 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya. Kemudian rasio hutangnya, DR-nya rendah sebesar 0,44 untuk yang berarti aktivitas operasional tidak terlalu bergantung pada utang. Kemudian untuk rasio likuiditasnya selancarnya mencatat 5,94% pada 2024. Kemudian untuk P, PBV-nya beri sebesar 2,32 menunjukkan sign over value. Nah, dari mana? Dan dari hasil fundamental ini menunjukkan BBRI merupakan perusahaan yang kuat, kinerjanya baik, dan memiliki prospek pertumbuhan yang positif. Meskipun penulis mengalami loss sebesar 2%, tetapi penulis merasa bahwa dengan fundamental perusahaan yang baik, investasi ini bisa menjadi investasi jangka panjang. Next. Kemudian untuk analisis kedua adalah ICBP, di mana ICBP termasuk saham blue chip, rasio profitabilitasnya NBPM-nya tinggi 6,96% dan ROE-nya 9,9%. Untuk rasio likuiditasnya mengalami peningkatan juga sebanyak sebesar 124 triliun, kemudian ECB-nya memiliki earning per share 302,36 per lembar saham. Kemudian dividen yield-nya ECBP 1,69% dan juga BPV-nya 3,11. Kemudian melalui analisis fundamental ini dengan data yang didapatkan 0%, masih 0%, penulis memutuskan untuk menahan ICBP karena berprospek cerah di masa depan untuk investasi jangka panjang. Next. Nah, untuk analisis teknikal sendiri dapat dilihat bahwa grafik menunjukkan adanya potensi reversal dari tren bearish menuju bullish setelah menyentuh support kisaran 1240 beberapa kali dengan lower shadow menunjukkan tekanan beli yang meningkat, support berada di 1240 yang telah diuji beberapa kali dengan menunjukkan adanya tekanan beli yang signifikan, resisten berada di sekitar 1400 dan 1450 perlu ditembus untuk melanjutkan tren bullish. Nah, hal ini diprediksi akan ada peluang kuat dengan harga terus bergerak bullish dalam waktu dekat. Next. Kemudian untuk analisis teknikalnya, untuk PT Gotonya, bisa dilihat bahwa gambar candlestick di atas menunjukkan harga saham Goto menunjukkan tren kenaikan sejak awal Oktober. Hal ini terlihat dari serangkaian harga tertinggi dan harga terendah, di mana volume perdagangan juga cukup stabil dengan kenaikan signifikan pada hari-hari tertentu. Nah, bisa dilihat bahwa level support utama saat ini berada di 72, yang telah diuji beberapa kali dan berhasil menahan penurunan harga, sedangkan untuk resisten berada di 80 yang perlu ditembus untuk konfirmasi tren bullish yang lebih kuat, di mana prediksi yang akan terjadi jika harga menembus level 80, maka akan terjadi potensi kenaikan dengan harga berikutnya 80 sampai
sampai 90. Sedangkan jika harga gagal menembus 80 dan turun di bawah support 72, maka tren bearish jangka pendek dapat terjadi. Next, sedangkan untuk sentimen pasar oleh dengan PT pabrik kertas Jiwi Kimia bisa dilihat bahwa berdasarkan analisis sentimen pasar, TKIM ini memiliki laba bersih yang meningkat sebesar 104,5 juta pada kuartal 1 2024. Sektor Apple dan Bu diperkirakan akan meningkat dikarenakan adanya permintaan global untuk produk kertas terus meningkat, terutama di negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik seperti Cina dan juga India. Ya, bisa dilihat juga pada momentum pilkada menjadi prospek positif terhadap permintaan kertas dan memberikan katalis positif bagi kinerja TKIM. Dan pada pertengahan Mei 2024, harga saham TKIM menuai apresiasi pasar hingga bullish menyentuh 8.400. Dapat lihat juga secara keseluruhan bahwa TKIM memiliki capaian kinerja yang sejalan dengan tren kenaikan harga bulk dan paper. Hal tersebut diperkuat dengan adanya sentimen positif dan penguatan dolar AS yang menguntungkan TKIM sebagai produsen kertas yang melakukan penjualan ekspor. Next, untuk sentimen pasar yang dianalisis kedua adalah Goto. Maaf, adalah Bumi. Menjelang akhir 2024, Bumi diperkirakan akan mendapatkan sentimen pasar yang positif dikarenakan fenomena Santa Claus Rally, di mana saham-saham akan mengalami lonjakan nilai selama periode liburan akhir tahun. Hal ini didasari peningkatan konsumsi domestik maupun global terhadap komoditas batu bara. Kemudian sepanjang bulan Oktober 2024, saham Bumi telah menguat sekitar 15-83% yang menunjukkan potensi jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Analisis dari PT Indo Premier Sekuritas sendiri juga merekomendasikan Bumi dengan target saham 160 per lembarnya. Hal didasari karena menjelang akhir tahun aktivitas ekonomi meningkat sehingga permintaan global atau atas batu bara akan meningkat untuk persiapan musim dingin. Seperti itu. Nah, untuk teori dalam keputusan transaksinya sendiri, saya menggunakan 4 teori, yaitu rasio keuangan, di mana ini menganalisis 4 rasio, yaitu rasio profitabilitas, rasio efisiensi, likuiditas, dan juga rasio eh, rasio-rasio lainnya. Kemudian ada analisis makroekonomi, di mana menganalisis inflasi, PDB yang akan pengaruhi transaksi mengaruhi pembelian investor terhadap saham. Kemudian ada pola profit technical, di mana pola profit technical ini berdasarkan dua jenis uh, aspek, yaitu ada support dan juga resisten, dan juga maaf, bearish dan juga bullish, dan juga yang keempat adalah support dan resisten. Next. Nah, oke, untuk evaluasinya, evaluasi dibagi menjadi 3, yaitu evaluasi kinerja, evaluasi strategi, dan juga evaluasi pengambilan keputusan. Nah, pada evaluasi kinerja ini dimulai dengan transaksi selama simulasi dimulai dengan transaksi selama lebih dari 3 minggu yang didapatkan dari hasil kerugian loss sebesar 50.500 dengan sebagian besar keuntungan berasal dari saham TLKM, ada DMR, Goto, PPGL, dan juga TKIM. Sementara kerugian signifikan didapatkan dari BBNI dan juga BBRI, dan di mana penulis berhasil mengidentifikasi saham dengan menggunakan analisis teknikal yakni Goto dan ADMR yang memberikan keuntungan meskipun kecil. Sementara itu, dengan menggunakan analisis sentimen pasar pada TKIM, penulis dapat memberikan keuntungan yang cukup besar, di mana analisis fundamental pada BBRI dan BBNI digunakan penulis untuk melakukan investasi jangka panjang dengan tidak menjual kedua saham perusahaan tersebut meskipun saat ini merugi gitu karena melihat prospek yang cerah pada masa yang akan datang. Kemudian untuk evaluasi kedua adalah evaluasi strategi, di mana evaluasi strategi ini melihat pada penerapan strategi jangka panjang dan pendek, di mana penulis juga harus perhatikan pengelolaan diversifikasi portofolio, kemudian penerapan strategi manajemen risiko juga. Kemudian untuk evaluasi pengambilan keputusan, penulis perlu memperhatikan review portofolio secara berkala dan juga memantau berita dan mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat memantau pergerakan saham dan juga tren saham yang dibeli. Next, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.